Salam sejahtera Natal. Di Natal spesial ini, mari kita angkat hati kita. Kita angkat jiwa roh kita menyambut Kristus Sang Penebus. Lahir ke dunia, datang ke dunia. Memberikan lawatan sukacita, kekuatan, bekerja atas kita. Katakan sembah dan puji Dia. Puji Dia. Mari kita angkat hati kita. Sembah dan puji Dia. Angkat hatimu. Keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Tuhan berkenan melawat umat-Nya. Amin. Amin. Haleluya. Sembah, inilah umat pilihan-Mu. Membuka diri, membuka hati. Amin. Puji Tuhan, Raja di atas segala raja, yang siap, yang layak dimuliakan, ditinggikan. Sembah dan puji Dia. Amin. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Amin Tuhan. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami menyembah-Mu. Kami menyambut kedatangan-Mu, kami menyambut lawatan-Mu, kami menyambut dengan hati yang haus, hati yang rindu. Lawat kami di masa Natal ini dengan berkat-berkat jamahan lawatan pemulihan yang heran. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Penatua Teddy akan membuka dengan votum. Haleluya Yesus. Yesus, jamah lawat umat tebusan-Mu, umat pilihan-Mu. Kalau sebentar kami akan memulai, tahirkan, sucikan keluarga demi keluarga kami semua. Kami akan menikmati karya-Mu di hari spesial ini. Haleluya. Penatua Teddy akan membuka. Ibadah istimewa kebaktian Natal pagi hari ini dibuka dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah. Amin. Yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Allah yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Amin. Amin. rahmat serta sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah Natal pagi hari ini ya Tuhan. Biarpun kami merayakannya di tengah pandemi ya Tuhan. Dan kami merayakan Natal tidak seperti biasa. Tapi kami mau merasakan sukacita Natal itu ya Tuhan. Amin. Bahwa berita Natal adalah berita sukacita bagi seluruh dunia. Biarlah kami tetap merasakan sukacita itu ya Tuhan. Yang memberikan kekuatan buat kami. Kami menyerahkan ibadah Natal pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Apapun keadaannya, apapun situasinya, berita Natal
sukacita Natal, anugerah kedatangan Yesus itu tetap berkarya nyata dalam hidup kita. Biarlah kesukaan di tengah duka cita sekalipun, di tengah sakit sekalipun, kita rasakan Dia bekerja. Kita beri hati kita, hidup kita yang terbaik untuk Tuhan di atas segala Tuhan yang kita peringati kelahirannya. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Demi keluarga, pribadi demi pribadi, sambut Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita belajar bersyukur bersama, bersyukur bersama, bersyukur bersama-sama, bersyukur bersama-sama, bersyukur bersama-sama, bersyukur. Mari kita belajar bersama-sama bersyukur apapun keadaan kita. Kita hidup di Tatar Sunda. Dan pagi hari ini Tuhan juga melawat Tatar Sunda ini dengan kasih dan keselamatannya. Nanti keluarga Bapak Sarif akan mempersembahkan pujian dari Tatar Sunda untuk Tuhan yang kita peringati kelahirannya. Iya, keluarga Bapak Sarif. Ayeuna urang terus ngarumpul di dieu. Ieu sakeluarga Abah terus ngararumpul. Ya Basarit sareng Ambu Yohana, ya Nyai Lastri dan Ujang, ya Ujang Samuel terus ngarumpul. Ya bade nyang harapan Natal. Hajeun kal kumaha ge dadatal mah tetep kudu direlah-relah ku urang. Rek usaha deui dan Natal mah dan urang lain. Ayeuna gerak kupingkeun karana sakitu seueurna, sakitu endahna Gusti Allah masihkeun putrana anu mulya, anu nunggal, supaya unggal jalmi anu percaya ka manggena kenging teu binasa, kenging kasalamatan. Tah bukituna hayu urang sambut eta Gusti Yesus teh nu bakal sumping ka urang sabab anjeunna anu bakal nyalametkeun ka urang. Ieu urang mengucapkan syukur, urang muji ka Gusti. Tuh tingali malaikat oge mararuji. Ieu urang nuturkeun gerak abejang eta na musikna nyajangna urang muji ka Gusti. Tah ayeuna mariji bareng sasarengan mangga nyangakeun. Malaikatnya ranyi muji pilunggu suka kepada Bihanebre manusia tinggi
singkuna sadia panapura Yesus Kristus jalan menebus dosa jalma kesenangan tempat sunyi Gusti wedari kandang. Angkat jempolnya. Ayo, Pak, sudah Pak. Orang silih bunga. Dengan malaikat nyanyi memuji dengan diam karena perdamaian nyata manusia beroleh rahmat. Dunia bergiranglah tersedia ampunan Yesus Kristus berjalan menebus dosa kita Betlehem tempat sunyi Tuhan lahir di kandang Yesus Kristus berjalan menebus dosa jalma Betlehem tempat sunyi Gusti wedang di kandang. Sim abdi sekolah wargi saja ngahaturkeun Wilujeng nata sareng iya Gusti Yesus ngaberkahan. Mangga nyangakeun hatur nuhun sadaya mah. Kita akan ke Medan. Di sana juga ada umat Andaik, Nadeak, Ibu Roma yang akan menyanyikan pujian dari Batak. Selamat melayani. Horas, kami dan keluarga Nadeak berlukis yang membuat lagu pujian Ulinai di Bornin Nabadia, yaitu Malam Kudus. Ini suami saya, Bapak Nadeak, anak saya Naomi, Maro, dan saya sendiri. Membawa lagu pujian Ulinai di Bornin Nabadia.
Terima kasih. Terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur jikalau kami masih boleh merayakan Natal bersama-sama sekalipun lewat Zoom. Kami berterima kasih Tuhan kalau teknologi Tuhan perkenankan sekalipun COVID-19 mencoba menghalangi aktivitas dan gerak kami. Namun kami bersyukur lewat teknologi yang Tuhan karuniakan ini, kami masih tetap bisa mengadakan ibadah kami, perayaan Natal kami, bahkan juga ibadah Natal kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pujian kesukaan yang boleh kami dengar, bahwa Kristus telah lahir di tengah-tengah dunia untuk memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami damai, memberikan kepada kami sukacita. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus akan mengurapi kami, dan Roh Kudus hadir dimanapun jemaat-Mu ikut merayakan Natal bersama-sama di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Pak, saya mau share screen, bisa ya Pak Divi ya? Saya mau share screen ya Pak. Terima kasih. Pak Divi Silakan bisa, Pak, silakan. jadiin host. Sudah bisa. Kami Ya. jadikan host Pak, udah bisa ya Pak? Ya, silakan Pak. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Bentar ya Bapak Ibu. Ini ada Ibu Gembala sedang membantu saya untuk bisa share screen. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 10. Saya tidak masukkan di dalam share screen, tapi saya akan bacakan ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14 saja dulu ya. Mari kita baca firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan mempraktekannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu sekalian, mengapa justru berita
kita itu diberikan kepada gembala, bukan diberikan kepada pemimpin-pemimpin atau orang-orang besar dari dunia ini. Justru diberikannya adalah kepada gembala. Perlu kita ketahui pada zaman itu gembala adalah orang rendahan, orang yang hina, orang yang tidak berpendidikan. Dan karena posisi mereka yang hina, posisi mereka yang rendah, mereka disebut sebagai orang-orang yang tidak boleh memberi kesaksian di dalam pengadilan. Jadi mereka bersaksi sekalipun tidak diperkenankan. Karena gembala-gembala ini dianggap sebagai golongan yang rendah, golongan yang hina, golongan yang tidak dianggap, golongan yang tidak berpendidikan. Sampai bersaksi pun di pengadilan tidak boleh. Namun Tuhan justru memilih mereka. Apa alasannya? Di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-25 berkata, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Pak Divi bisa operatekan saya punya PowerPoint. Di sini nggak bisa jalan, Pak. Oke, Pak. Silakan diklik allow dulu aja, Pak. Ya, oke. Baik, silakan, Pak. Ya. Ini jadi terima kasih banyak Pak Divi. Nah, silakan, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa karena gembala-gembala itu dianggap orang rendahan, gembala orang yang hina, tidak berpendidikan, tidak boleh memberi kesaksian di dalam pengadilan. Namun Tuhan tetap memilih mereka, Tuhan tetap memakai mereka. Bisa selanjutnya Pak Divi? Saya nggak bisa klik sendiri ya Pak. Nah ini. Justru memilih mereka alasannya, sebab yang bodoh dari Allah itu lebih besar hikmahnya dari manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Allah menghargai orang-orang yang rendah hati. Ya, orang-orang yang rendah hati. Tuhan sangat menghargai mereka. Orang-orang yang mau belajar dari orang-orang yang kelihatannya sederhana dan tidak berpendidikan, tapi mereka punya ketulusan hati dan punya ketaatan. Satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal justru diberikan kepada mereka yang rendah hati, kepada mereka yang punya ketulusan dan punya ketaatan. Kalau kita yang adalah orang-orang sederhana, yang saat ini mungkin kita kurang pendidikan, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal mengingatkan kepada kita, apapun status kita, bahkan kalau kita termasuk golongan orang yang dianggap kurang berpendidikan, dianggap orang yang bersederhana sekalipun, jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak ikut melayani Tuhan. Saya bersyukur di dalam Natal Cikutra pagi hari ini, tadi ada keluarga yang dari pakai bahasa Sunda, keluarga yang memakai bahasa Batak. Siapa saja kita boleh ikut melayani Tuhan untuk bisa masuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara sekalian, yang berikut kita akan masuk lagi ke bagian sebelum ini ya. Nah ini, saudara sekalian, Allah bisa memakai siapa saja, orang-orang biasa, orang-orang sederhana, menjadi orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita menyaksikan ketika Natal pertama kali 2000 tahun yang lalu, justru Tuhan memakai Maria. Tuhan memakai Yusuf yang sederhana. Bahkan Tuhan memakai ke-12 muridnya, orang-orang yang sederhana, para nelayan. Walaupun ada di antaranya yang bernama Lukas sebagai seorang dokter. Tapi apapun
profesi saudara, profesi saya, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan bagi namanya. Membawa kabar kesukaan besar bagi dunia. Dunia saat ini sedang membutuhkan satu berita yang perlu disampaikan. Berita kesukaan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, berita yang disampaikan oleh malaikat pada 2000 tahun yang lalu, kita yang pertama adalah sangat dominan. Pada ayat yang ke-10 dikatakan oleh malaikat, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi segala bangsa, bagi seluruh bangsa. Jadi berita yang pertama yang sangat dominan pada zaman Natal yang pertama 2000 tahun yang lalu, malaikat-malaikat berbicara kepada gembala, jangan takut. Tapi malaikat-malaikat juga datang kepada Maria, berkata yang sama, jangan takut Maria. Juga malaikat datang kepada Yusuf, berkata, jangan takut kepada Yusuf. Kenapa? Karena ada berita kesukaan yang besar. Berita jangan takut ini sangat dibutuhkan bagi dunia kita saat ini. Di dalam masa pandemi, Bapak Ibu sekalian, apa sih sebetulnya yang paling ditakuti oleh kita? Yang paling ditakuti oleh kita semua adalah COVID-19. Semua orang takut, semua orang menjauhi apa yang namanya COVID-19. Orang begitu takut kalau mendengar ada saudara, ada teman, ada jemaat, ada pendeta, ada siapa saja yang dikatakan positif COVID, maka semua orang berusaha menjauhi dia. Seolah-olah orang ini sangat berbahaya. Bukan berarti COVID-19 tidak berbahaya, Bapak Ibu sekalian. COVID-19 memang berbahaya. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian perlu tahu bahwa COVID-19 yang menakutkan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Memang bisa membawa kematian. Seperti yang kita alami bersama-sama Bapak kekasih kita, Bapak Gembala kita yang tersayang, Bapak Gembala kita yang terkasih, Bapak Pendeta Yusuf Tejo Susilo. Salah satunya yang mengalami, itu yang mengalami yang berbahaya, itu yang mengalami gejala yang berat. Padahal Bapak Ibu sekalian, COVID itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama, orang tanpa gejala, tapi sudah didiagnosa kena COVID. Hanya CT-nya, kalau kita tes PCR, CT-nya antara 35 sampai 40. Orang ini tanpa gejala. Tapi orang sudah takut. Tetap orang seperti ini pun harus isolasi mandiri. Tapi juga ada yang kedua, terpapar COVID dengan gejala. Mungkin gejalanya ringan. Ini pun masih bisa dirawat di rumah. Ini pun masih bisa isolasi mandiri. Tapi memang ada yang gejala berat. Itu perlu dirawat di rumah sakit. Perlu ada pernafasan, bantu oksigen, dan lain sebagainya. Saya bersyukur di dalam bulan Desember ini. Sebetulnya dimulai tanggal 29 November yang lalu. Sebelum Pak Yusuf, sebetulnya di gereja kami Lengkong Besar. Pada waktu tanggal 29 November, saya berkhotbah di ibadah ke-1 dan ke-2 Lengkong Besar secara offline. Dan kebetulan pada waktu ibadah kedua, saya duduk di sebelah Bapak Pendeta Benianto Sugiono, Bapak Gembala kami. Ibadah berjalan seperti biasa, tapi besok harinya kami diberitahu bahwa Bapak Gembala kami, Pak Benianto, di tes PCR, ternyata beliau terkena positif COVID. Tetapi sebagai orang tanpa gejala. Bukan hanya Pak Pendeta Benianto, tetapi juga Stephen. Ada beberapa majelis dan kemudian ada beberapa hamba Tuhan yang lain. Rata-rata semua tanpa gejala. Tapi ada yang gejala ringan. Kami semua tidak tahu dari mana penyebabnya. Padahal gereja protokol kesehatannya sangat ketat.
Jadi besoknya saya langsung tes PCR juga. Istri saya tes PCR. Dan yang lucu Bapak Ibu sekalian, ternyata yang positif adalah istri saya, Ibu Kumala. Tapi beliau termasuk orang OTG, orang tanpa gejala. Dan ini menarik. Ibu Kumala harus dikarantina selama 10 hari di rumah. Tidak boleh kemana-mana. Saya pisah keranjang, bukan hanya pisah ranjang, tapi pisah kamar. Jadi hanya COVID yang bisa memisahkan kami hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Pisah ranjang, pisah kamar selama 10 hari. Tapi yang luar biasa, kami diizinkan Tuhan mengalami ini supaya kami bisa memberitahu kepada saudara-saudara seiman bahwa jangan terlalu takut dengan COVID. Bukan tidak berbahaya, tetap berbahaya. Tetapi kalau itu hanya gejala ringan atau tanpa gejala, itu tidak apa-apa sama sekali. Ibuku malah sehat walafiat sampai hari ini. Dan selama 10 hari itu tetap Zoom, tetap melakukan pelayanan, tetap khotbah melalui Zoom. Bapak Benianto juga khotbah melalui Zoom, ibadah pagi dia Zoom juga. Bahkan tadi pagi sudah khotbah lagi dalam ibadah Natal secara offline. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai COVID-19 itu membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir, tidak melakukan apa-apa, dan tidak melakukan pelayanan. Bahkan tidak berani ibadah secara offline. Ini sebetulnya adalah salah satu senjata yang dipakai oleh iblis supaya anak-anak Tuhan justru yang paling takut hari-hari ini adalah orang-orang Kristen. Mereka takut beribadah secara offline. Padahal Bapak Ibu sekalian saya mau kasih tahu, tempat yang paling aman itu di gereja, di rumah Tuhan, beribadah kepada Dia. Dengan ini saya ingin mendorong Bapak Ibu sekalian untuk kembali berani beribadah secara offline. Berita sukacita, jangan takut. Tuhan beritahu kepada kita. Yang aneh, orang-orang Kristen takut beribadah secara offline, tetapi tidak takut pergi ke mall, tidak takut pergi ke supermarket, tidak takut makan di restoran. Padahal mereka protokol kesehatannya tidak seketat di gereja. Jadi saya ingin beritahu pada Bapak Ibu sekalian, sejak AKB, kami Lembong Besar sudah beribadah secara offline. Hanya kemarin 2 minggu saja kami istirahat karena Bapak Gembala dan beberapa hamba Tuhan dinyatakan positif OTG. Tapi sudah sejak minggu lalu kami sudah kembali lagi beribadah secara offline. Dan tadi kami merayakan Natal secara offline bersama-sama. Saya ingin mendorong supaya orang-orang Kristen tidak terlalu ditakuti oleh COVID-19. Aktivitas kita tidak bisa dibatasi oleh COVID-19. Namun tetap berhati-hati, tetap waspada, tidak boleh menganggap sepele. Jadi berita jangan takut ini berlaku untuk kita. Jangan takut apa lagi? Jangan takut juga terhadap situasi kondisi 2021. Orang berkata ekonomi semakin hancur. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ekonomi sekarang sulit, tidak mudah. Tetapi bukan arti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan mau supaya kita kreatif, tetap bekerja, tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, tidak mudah, sulit. Saya pun di dalam bisnis mengalami masa-masa yang sulit hari-hari ini. Namun kami tidak berhenti, kami terus bergerak, kami terus berusaha. Dibutuhkan kreativitas. Justru pada masa-masa seperti ini, ada kreativitas yang muncul. Kita tetap berusaha, kita tetap melakukan apa saja yang tetap kita bisa lakukan dengan sebaik mungkin. Kendalikan pengeluaran kita, hemat sedapat mungkin, supaya kita bisa bertahan. Karena tidak ada yang menjamin bahwa tahun 2021, pandemi COVID ini akan berlalu. Tidak ada yang menjamin vaksinasi pun akan bisa menyelesaikan COVID. Tidak ada yang menjamin bahwa ekonomi akan lebih baik.
anak-anak Tuhan perlu menyiapkan diri. Seperti apa yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala. Jangan takut. Dan ini adalah berita yang dominan untuk kita. Pesan Natal 2020 untuk kita semua. Yang berikut Bapak Ibu sekalian. Ada satu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bahwa di dalam Kristus ada penyertaan, ada kekuatan, ada pengharapan. Bahwa Yesus Kristus telah lahir di tengah-tengah dunia. Immanuel, Allah datang menyertai kita. Ini yang Tuhan mau beritakan kepada kita. Ada berita keselamatan di dalam Kristus. Ibu sekalian, ini yang perlu kita beritakan. Ini yang perlu kita sampaikan kepada dunia. Bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penyertaan Tuhan. Dan ada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada sukacita yang besar tanpa keselamatan. Sukacita kita sebagai orang Kristen. Natal dihadirkan di antara kita. Bahwa Yesus membawa keselamatan itu. Sumber keselamatan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Bahkan Immanuel, dia menyertai kita kemanapun kita berada. Dan gembala kembali lagi kepada gembala Bapak sekalian. Tuhan berjanji ada tanda yang diberikan kepada gembala. Bahwa berita yang disampaikan itu benar. Berita yang disampaikan itu bukan hoax, bukan bohong. Tapi berita itu betul-betul adalah berita yang sungguh-sungguh terjadi. Apa yang mereka lihat? Mereka menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Dan dibaringkan di dalam palungan. Gembala-gembala ini menyaksikan yang disampaikan oleh malaikat itu bukan berita bohong. Hanya penghiburan semata-mata. Tetapi itu fakta bahwa Yesus Kristus telah lahir. Dan ketika mereka menjumpai di kandang Bethlehem, ada bayi Yesus. Baru tadi pagi Pak Ben sempat menyinggung di dalam khotbahnya. Dari padang Efrata di mana gembala-gembala menjaga domba itu. Hanya kurang lebih 1 mil ke tempat di mana gembala-gembala menjumpai. Dan mereka melihat ada satu sukacita yang besar. Ada satu sukacita yang luar biasa yang mereka alami. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian. Apa tanggapan para gembala? Ini yang membuat kenapa Tuhan pilih gembala. Gembala ini adalah orang yang sederhana. Bukan orang yang berpendidikan. Tetapi gembala punya karakter yang istimewa. Yang pertama Bapak Ibu sekalian. Mereka adalah orang-orang yang antusias. Bapak Ibu dibaca di rumah. Di ayat yang ke-15. Setelah mereka mendengar berita dari malaikat. Mereka begitu antusias. Mereka tidak atu tak atu. Mereka tidak masa bodoh. Mereka tidak leye-leye. Tidak asal-asalan, tidak malas-malasan. Tapi mereka begitu antusias. Mereka begitu mendengar berita itu. Mereka menangkap, mereka percaya itu. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian. Mereka segera berangkat. Mereka segera mengambil tindakan. Mereka tidak diam saja. Bapak Ibu sekalian, biarlah kiranya Natal tahun ini, sekalipun dalam situasi pandemi, antusias kita tidak boleh turun. Dan gerakan kita pun tidak boleh menurun. Saya melihat kita diberikan kreativitas seperti hari ini. Saudara-saudara dari Cikutra, GIA Cikutra, bukan jempol. Sekalipun saudara masih dalam keadaan berduka, tetapi berita sukacita kedatangan Kristus itu tidak bisa menghalangi saudara-saudara, tidak bisa membuat saudara menjadi takut, tapi saudara tetap terlibat, tetap ikut beribadah, sekalipun hari ini masih secara online. Tetapi sukacita Natal itu tidak bisa direnggut dari saudara dan saya. Segera berangkat, segera ikut terlibat di dalam setiap yang diadakan oleh gereja. Bapak Ibu sekalian, para gembala ini mengutamakan Yesus lebih dari bukan pelajaran, lebih dari pekerjaan mereka,
lebih daripada usaha mereka, lebih dari bisnis mereka. Gembala-gembala ini lebih mengutamakan Tuhan daripada pekerjaan mereka. Padahal mereka sedang bekerja hari itu. Mereka sedang menjaga domba-domba. Dikatakan bisa terjadi kemungkinan bahwa mereka adalah gembala-gembala yang mempersiapkan domba-domba untuk dipersembahkan. Tetapi mereka berani meninggalkan pekerjaan mereka untuk datang mencari Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal kali ini, jemaat Tuhan, beranikah kita meninggalkan hobi kita, kesukaan kita, bahkan kemalasan kita, pergi datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sempatkan waktu untuk tetap beribadah kepada Dia, baik secara online maupun secara offline. Saya berdoa, nanti penatua majelis bersama hamba Tuhan menetapkan Cikutra akan kembali dibuka secara offline. Saya berharap saudara-saudara jemaat Tuhan di Cikutra ikut mendukung, datang beribadah ke rumah Tuhan. Karena saya mau berkatakan, berbeda ibadah secara offline dan ibadah secara online. Khotbah secara offline dan khotbah secara online itu berbeda sama sekali. Ada sesuatu yang berbeda. Itu sebab Tuhan membuka rumah ibadah supaya orang datang beribadah ke rumah Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, sebagai respon dari tanggapan gembala, mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Mereka berjumpa dengan Maria. Mereka berjumpa dengan Yusuf. Mereka boleh mengalami sukacita yang besar itu dalam hidup mereka. Bukan kata orang, bukan kata malaikat, tetapi mereka dengan mata kepala sendiri. Mereka melihat sang juru selamat itu. Mereka melihat Ibu Maria. Mereka melihat Yusuf. Dan mereka bersukacita dengan luar biasa. Dan mereka boleh mengatakan dan mereka boleh membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Yesus benar-benar datang di tengah-tengah dunia ini sebagai juru selamat dunia. Bagi para gembala yang sederhana, tetapi memiliki respon yang positif. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang boleh merayakan Natal, yang boleh menerima berita Natal, berita keselamatan, dan engkau yang percaya, engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Berbahagialah engkau, karena engkau akan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita ikut respon gembala, menanggapi dengan serius, menanggapi dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah lahir. Bapak Ibu, di era zaman ini, Yesus bukan datang lagi sebagai bayi yang tidak berdaya. Tapi tidak lama lagi, Dia datang sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi dunia ini. Kedatangan yang kedua, Dia datang dengan kemuliaan. Bukan lagi datang di kandang yang hina, tapi datang dengan kemuliaan. Biarlah Natal 2020 ini akan mengingatkan kita bahwa kedatangannya sudah semakin dekat. Tanda-tanda kedatangannya kita sudah melihat. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Gereja diuji, gereja dicobai. Mari kita bergandengan tangan, tetap teguh, tetap setia kepada Dia. Dan yang menarik Bapak Ibu, setelah mereka menyaksikan, melihat itu dengan mata kepala mereka sendiri, mereka bersaksi kepada orang bahwa Yesus telah lahir, Yesus turun ke dunia, Yesus sudah ada di tengah-tengah dunia. Biarlah berita Natal ini kita sampaikan. Jangan diamkan diri untuk tidak memberitakan tentang Injil. Beritakan Injil keselamatan buat dunia yang membutuhkannya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mereka pulang dengan sukacita. Mereka pulang memuji Allah. Saya berharap setelah kita merayakan Natal hari ini, kita juga boleh bersukacita. Kita juga boleh memuji Allah. Kita juga boleh memuliakan Allah bahwa kita masih bisa merayakan Natal tahun ini. Biarlah pesan Natal tahun ini berkata, jangan takut. Allah menyertai saudara dan saya.
hadapi tahun 2021 dengan hati yang berharap dan bergantung kepada Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, kesulitan apapun, seberat apapun, sesukar apapun, kita sudah siap menghadapinya. Karena ada Yesus yang menyertai kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada Pak Devi. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih kalau hari ini kami masih boleh merayakan Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana orang begitu takut, apalagi berita-berita tentang COVID yang bermutasi, membuat kami semakin ciut, membuat kami semakin tidak berani melakukan aktivitas. Namun kami bersyukur ada berita Natal, ada berita sukacita yang disampaikan oleh malaikat 2000 tahun yang lalu juga masih berlaku hari ini untuk kami. Dikatakan kepada kami bersama-sama, jemaat GIA Cikutra, jangan takut. Aku menyertai engkau. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Aku adalah Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tahu apa yang menjadi kesulitanmu. Aku tahu apa yang menjadi ketakutanmu. Aku tahu apa yang menjadi kekhawatiranmu. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, biar kiranya janji Natal itu menjadi bagian jemaat di Cikutra, supaya kami boleh terus bergantung, kami boleh terus berharap, kami boleh terus berpegang kepada Engkau, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Kami tidak akan khawatir lagi Tuhan, memasuki tahun 2021 sekalipun. Kami tahu kalau kami bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan, kami akan diberi kekuatan, kami akan diberi jalan keluar, kami akan beri bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Allah beserta kami semua. Terpuji namamu, memberkati ibadah dan perayaan Natal via Zoom pagi hari ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan jemaat Tuhan mengalami sukacita dan besar, kesukaan yang besar dari surga. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, kami dari keluarga besar Pak Jonja ini mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kami akan membawakan sebuah lagu berjudul O Silent Night versi Mandarin. Selamat mendengarkan.
yang terjujur, haleluya. Yesus, Yesus, Saya akan membacakan Alkitab Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Mari kita siapkan lilin-lilin kita. Hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat di kota Daud, Yesus yang membawa kesukaan besar. Berita jangan takut kepada kita yang hina, kepada kita yang membuka hati seperti para gembala, kepada kita yang sederhana di dalam ketulusan. Apapun status kita, Tuhan datang dengan berita jangan takut. Ada kesukaan besar, ada keselamatan besar. Mari kita nyalakan bersama-sama dari Papa. Kita nyalakan lilin kita. Mari Bapak-bapak, bawalah terang Kristus sukacita besar itu dari dirimu, dari para pria kepada istri, kepada keluarga. Lihatlah, nikmatilah berita kesukaan besar. Berita jangan takut. Mari kita bagikan bersama-sama. Majelis akan menjadi teladan pembawa damai sukacita Natal. Berita jangan takut. Inilah terang Kristus yang sanggup menerangi kegelapan hati kita. Kita nyanyikan bersama-sama. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Biar Ibu Vivi menyanyi. Mari kita berdoa bersama-sama. Biarlah di masa raya Natal yang sederhana, sekalipun di rumah masing-masing, oh Tuhan, kami terima berita sukacita itu. Kami membuka hati kami sebagaimana gembala dengan antusias menerima berita sukacita, berita keselamatan, berita jangan takut. Hari ini Tuhan, berita itu sampai kepada kami pribadi demi pribadi jemaat-Mu. Berita jangan takut terjadi kepada jemaat-Mu yang mengalami sakit. Tolong sesati, tolong keluarga Bapak Langkun, tolong Ibu Lucy, tolong kami semua. Kami percaya Engkau melawat kami. Kami terima. Kami terima, kami buka hati kami. Terangi hati kami.
terangi masa depan kami, terangi gerejamu. Dan kami mau dengan rendah hati terus maju. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati gerejamu, berkati bangsa Indonesia, berkati dunia ini. Biarlah di tengah pandemi seperti ini berita jangan takut, berita keselamatan, berita kesukaan besar teralami di dunia ini, di Indonesia, di gereja kami, di keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Kita nyanyi bait terakhir, malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, bintangmu gemerlap. Ayahku datang ya Tuhanku. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari, biarlah kemuliaan, kesukaan besar, keselamatan melawat keluarga kita bersama. Kita tiup lilin sama-sama. Kita akan merayakan Natal bersama dengan keluarga Bapak Wibowo di Kota Semarang. Dari Jawa di sana, Tuhan juga melawat kita semua. Persembahan dari keluarga Wibowo dari Semarang. Aduh. Ibu saya mayat. Baik. Ya, sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Suci makarya emana pulang kula memuji Gusti kami sukarena awet roh suci emana sukarena selami-lamanya roh suci, roh suci Maria di mana kula roh suci, roh suci makarya
dengan aku monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti. Mari kita arahkan hati kita. Kita bersyukur hari ini masih diberi kesempatan untuk kita merayakan Natal. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Kami menyambut kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bagi seluruh suku, bagi seluruh jemaat-Mu. Kami yang hina, kami yang sederhana, tapi dengan ketulusan, dengan membuka hati akan berita-Mu, untuk kami tidak takut, untuk kami tetap menikmati kesukaan-Mu, untuk kami mengalami keselamatan, bekerja terus di dalam hidup kami, dalam gereja-Mu, dalam rumah tangga demi rumah tangga, dari keluarga demi keluarga. Kami bersyukur untuk keempat keluarga yang sudah melayani, untuk hamba-Mu Penatua Paulus dan keluarga, untuk seluruh majelis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di masa-masa mendatang kami semakin menikmati anugerah-Mu yang ajaib tergenapi dalam hidup kami. Mari sidang jemaat, arahkan hatimu, tadahkanlah tanganmu. Terimalah damai sukacita Natal. Terimalah keselamatan Natal. Terimalah kesukaan Natal. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, usahamu, kesehatanmu, masa depanmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan, hari ini ialah hari Natal dengan penuh sukacita. Sesudah itu saya serahkan Diaken Ayu yang akan menyampaikan pengumuman seputar Natal. Hari ini ialah hari Natal, hari ini ialah hari Natal. Terima kasih
masa raya Natal ini untuk keluarga Bapak Nandai, Ibu Roma, keluarga Bapak Sarif, keluarga Bapak Zonzaini, keluarga Bapak Wibowo di Semarang. Meskipun sedikit terganggu jaringannya, tapi luar biasa. Terima kasih Penatua Paulus Mulyadi. Terima kasih untuk host semuanya. Iya, sekali lagi kita nyanyikan hari ini ialah hari Natal. Terima kasih untuk keluarga demi keluarga. Baik yang di Bandung, Semarang, di Kalimantan, di Lampung, di Malang, di Sorala, di Jawa, puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana yang lahir ke dunia, tebus dosa kita semua, tebus dosa kita semua, tebus dosa kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saya Diaken Ayu, saya akan membawakan pengumuman hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal 2020, kiranya damai sukacita Natal menyertai kita semua. Pengumuman hari ini yang pertama adalah perayaan Natal Gereja Cloud Isa Al-Masih akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 9 pagi dan pukul 6 sore lewat Zoom. Dan juga akan ada doa untuk persembahan syukur akhir tahun. Untuk anak-anak sekolah minggu, Natal sekolah minggu akan diadakan tanggal 27 Desember jam 11 siang lewat Zoom. Jangan lupa ya adik-adik. Yang ketiga, ibadah awal tahun akan diadakan pada hari Jumat tanggal 1 Januari pukul 10 pagi lewat Zoom. Ibadah awal tahun akan disertai dengan kesaksian. Nah, bagi jemaat yang mau bersaksi, silakan menghubungi Saudari Fania atau Ibu Lilis paling lambat hari Kamis 31 Desember dan durasi kesaksian paling lama 4 menit. Jemaat dapat mengambil amplop persembahan Natal, ucapan syukur akhir tahun, dan persembahan biasa atau perpuluhan, serta perjamuan suci di Cikutra 3E. Info seputar jemaat dapat menghubungi sekretariat kepada Penatua Teddy atau Saudari Fania. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami pendeta dan segenap penatua Diaken Cikutra mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Silahkan bertegur sapa dengan satu dengan yang lain. Kita katakan selamat Natal, seluruh penatua Diaken, Tuhan memberkati. Iya, ayo silahkan bersapa satu dengan yang lain. Mana? Selamat Natal. Natal semuanya. Oh, ya datang. Nanti dulu. Dari semuanya. Tuhan berkati. Ayo yang lain. Nah, dia akan standby. Aduh, ini halo Pak Pendeta. Pilih Natal. Selamat Natal. Tangerang ya. Nanti hadiahnya bisa diambil ya. Dari Tangerang ya. Ini Ibu Sudarmi. Nah, selamat Natal Ibu Sudarmi. Selamat Natal. Mana? Ini Ilin. Ibu Lili. Sehat selalu ya. Ah, Pak Yul. Pak Yohana. Bu Naomi, selamat Natal.
Selamat Natal. Adik. Pak Robin, selamat Natal Pak Robin. Tuhan berkati. Selamat Natal Pak Bruto. Tuhan berkati. Nanti dulu. Lagi. Ya, selamat Natal. Ya, selamat Natal Pak Gunawan. Dan Ibu Lita. Ibu Giok. Selamat Natal. Selamat Natal Bu Giok. Selamat Natal Pak Jo. Terima kasih pelayanannya. Selamat Natal. Selamat Natal. Siap, Ibu Lia. Ulang tahun Ibu Lia. Selamat tahun. Ellen, Tuhan berkati. Selamat Natal di sini. Ujung Natal. Ibu Suparmi. Ibu Suparmi. Selamat Natal. Ayo. Sehat ya. Ya, itu yang paling lucu. Semuanya. Sume, selamat Natal. Halo, Aitin. Sama cucu Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Masih di jalan. Ada Abah, ya. Undangan, Selamat Natal. Abah. Keluarga Abah. meriah sekali itu. Selamat Natal lagi. Selamat Natal. Benar, Minggu jangan Gus lupa Darmi. ya sekolah minggu Natal. Halo, Marian, Mariati, selamat Natal. Ibu Mariati. Sehat-sehat ya. Tuhan berkati. Selamat Natal. Selamat Natal. Ini speakernya sudah diambil. Selamat Natal. Bagus. Pak Arief. Anael, selamat Natal. Opa Nael. Ya, Tuhan berkati. Bu Diaka. Selamat Natal. Selamat Natal. Tete. Sehat-sehat. Amin. Tanduknya bagus banget. Mariatina bertanduk. Keluarga Pak Santoso. Pak Santoso, Cilian, selamat Natal. Cilian. Ya, selamat Natal. Ya, selamat Natal, Pak. Dan berkati Pak. Sehat ya Pak. Sehat ya Pak. Yang di atau di Semarang. Palingo, selamat Natal. Selamat Dalam Natal. ketemu. Selamat
Natal, Lingo. Pak Ongsin, selamat Natal Pak Ongsin. Natal, Kongsin, Cipek. Selamat Natal Pak Ongsin. Pak Ongsin. Freddy, selamat Natal Freddy. Tuhan berkati. Yujin, selamat Natal. Selamat Natal. Halo Yujin. Ini siapa ini? Selamat Natal. Hilau. Natal. Selamat Natal. Siapa ini? Natal. Divin, selamat siapa nih? Kolio, Hilau selamat banget. Natal, Kolio. Bu Eni, selamat Natal. Tuhan berkati. Kokonya Pak Yusuf. Tuhan berkati. Sal. Nah, ini adiknya Pak Yusuf. Selamat Natal. Tuhan berkati. Natal Nesan, hidungnya lucu banget. Lucu. Erik, selamat Natal. Erik Natal, Erik. Sehat-sehat Erik. Thank you, Pak. Iya, yang lagi di karantina sendiri-sendiri. Leslie, selamat Natal. Semangat ya Leslie. Pak Nis, keluar Ibu. Sehat semua ya sayang. Sehat Eli ya. mana? Loh, Ibu Eva Semuanya. ini lagi di karantina ini. Tuhan berkati sayang. Saya sudah mulai kerja, Bu. Amin. Terima kasih Oh, mulai doanya. kerja. Iya. Luar biasa. Sudah negatif. Oh, sudah negatif. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Tuhan Tinggal menjaga. nunggu yang di rumah. Ya. Wes doakan Puji terus. Tuhan, Eva. Kasih. Selamat. Iya. Ibu Dewi. Bu Dewi. Selamat Natal Bu Dewi. Selamat Natal ya. Tuhan berkati kita semua. Ya, sama-sama. Hai Fani, Fani. selamat Natal Fani. Selamat Natal. Ini lagi di karantina juga ini sendiri. Tuhan berkati. Waduh. Waduh, ini yang bikin spotnya bagus banget ini. Lucu, Cesar. Lucu. Siapa ini? Eka. Christian Eka. Eka, selamat Natal Eka. Iya. Ibu nggak bisa ketemu kakak. Eka juara lomba kita, sih. Mantap. Oh, Mantap, Eka mantap. yang juara. Wah, Eka juara baca Alkitab ya. Tuhan berkati sayang. Iya, hebat. Iya. Ibu Santi, Tuhan Pak Paulus. Layanannya. Selamat Natal. Ada kesan dan pesan dari Pak Paulus. Ya Pak. Ya. Selamat Natal Bapak Ibu sekalian, semangat terus ya. Amin. Tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kalau ada beberapa teman, keluarga, saudara yang diizinkan Tuhan untuk mengalami karantina karena COVID, jangan takut, jangan khawatir. Mereka jangan dikucilkan karena mereka diizinkan Tuhan untuk mengalami sesuatu untuk bisa bersaksi kepada Bapak. Sebetulnya COVID itu tidak ada apa-apanya. Amin. Yang hebat adalah Tuhan kita. Ya. Amin. Semangat, terus bersama-sama bersatu padu, Semangat, bangun semangat. jemaat Tuhan di Amin. Putra. Tuhan memberkati Amin. kita semua. Terima kasih Pak Ketua Paulus. Terima kasih Pak. Saya mohon izin live ya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih pelayanannya Pak. Terima kasih buat semuanya. Malam buku malam. Ya. Ya, terima kasih. Hai semuanya. Sehat-sehat ya. Amin. Natal Tuhan juga Santi. sehat ya Bu. Sehat ya. Makasih semuanya pelayanannya. Ya, Tuhan berkati. Kita akan menyaksikan rekaman dari keluarga Semarang.
Kita akan menyaksikan rekaman dari keluarga Semarang. Ya. Ilero suci karya ing manah kula muji Gusti kanthi sukareno awet roh suci ing manah sukareno kesalahan ayat tentrem selambil-lambil roh suci roh suci makarya ing manah kula roh suci roh suci makarya ing manah kula monggo sami nderek Gusti monggo sami nderek Gusti Gusti Yesus juru wilujeng monggo sami nderek Gusti monggo sami nderek Gusti monggo sami nderek Gusti Gusti Yesus juru wilujeng monggo sami nderek Gusti sami nderek Gusti monggo Mas monggo Mas monggo nderek Gusti dalem saking keluarga besar Bapak Heri Wibowo saking Semarang ngaturaken sugeng Natal kagem Ibu Mai Maria ingkang wonten Bandung ugi sedherek-sedherek sedaya ingkang jemaat menika mugi-mugi berkah Natal punika Gusti Yesus ingkang mubeng dumadi paringi damai Natal kagem kita sedaya. Amin. Amin. Dalem saking keluarga besar Bapak Heri Wibowo saking Semarang ngaturaken sugeng Natal kagem Ibu Mai Maria ingkang wonten Bandung ugi sedherek-sedherek sedaya ingkang jemaat menika mugi-mugi berkah Natal punika Gusti Yesus ingkang mubeng dumadi paringi damai Natal kagem kita sedaya. Amin.